Assalamualaikum teman-teman. Sebelum aku berbagi pengalaman, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Sebut aja aku Mama Ava, karena anak aku namanya Ava ya. Nih, anak aku tuh lagi aktif-aktifnya, lagi pengen bergerak, berjalan ke sana dan kemari ya. Ya, alhamdulillah. Hati-hati ya, Nak. Ya, hati-hati. 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 Nah, sering dibilang hati-hati kayak gitu, biar dia hati-hati ya. Apa ya? Wanita standarisasi TikTok tuh sekarang udah banyak banget, karena hampir semua rata-rata ya perempuan itu mendownload aplikasi TikTok. Apa sih yang disebut standarisasi TikTok itu? Ini bahaya banget ya kalau misalnya yang pakai standarisasi TikTok ini nih udah nikah gitu, udah punya suami gitu ya, udah jadi seorang istri, udah jadi seorang ibu. Standarisasi TikTok tuh misalnya apa sih contohnya? Contohnya adalah perempuan itu merasa paling tinggi derajatnya ketimbang laki-laki, padahal kita itu sebagai perempuan itu nada bicara aja kalau bisa dan harus nada bicara tuh harus lebih rendah dari laki-laki. Bentaran, aku makan apa ini? Oke, barusan aku habis ngecek dia makan apa, ternyata nggak ada. Oke, dia lagi aktif-aktifnya ya teman-teman. Apalagi sini aja, sini sama mama, sini ba. Nah gitu ya teman-teman. Misalnya nih aku terakhir-terakhir ini pernah lihat konten gitu kan, perempuan itu katanya nggak boleh nolak ajakan hubungan suami istri gitu kan, sama suami gitu. Ya sebenarnya memang nggak boleh ya, tapi kan banyak loh. Terus habis itu di kontennya itu juga dibilang katanya gini, tapi udah capek ngurusin anak, ngurusin rumah tangga gitu. Dan tahu nggak, di situ di komennya itu banyak yang mendukung konten itu gitu, kayak iya ya harusnya suami itu nyari ART gitu, harus bisa membantu kerjaan rumah juga. Padahal ya nggak semua laki-laki itu ya yang bilang katanya harus pakai ART, nggak itu saya bilang nggak semua laki-laki itu bisa mampu membiayai untuk menggaji ART gitu kan. Maaf kurang fokus ya, anakku lagi aktif, aku takut dia jatuh, kasihan tau gak. Dan terus tadi aku bilang, maaf agak nge-lag ya, dan bilang katanya oke lanjut. Dan gak semua laki-laki itu bisa membantu pekerjaan rumah. Misal istri itu punya suami yang kerjanya itu di luar kota gitu kan gak selalu di rumah bisa bantu ngurus gitu kan. Terus dan di luar kota pun belum tentu gaji suami itu bisa bayar ART gitu loh. Nah solusinya apa sih biar kita itu bisa nggak menolak ajakan hubungan suami istri gitu, bisa baik sama suami. Ya kuncinya sebagai istri itu emang dituntut harus sabar gitu. Kalau udah menikah ya udah, kamu udah nyemplung ke pernikahan, ya udah jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Lah gimana caranya? Caranya ya kalau misalnya nggak ada yang menasehati ya kita cari tahu sendirilah, tausiah misalnya dari Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, apalagi Ustadz Danu itu. Aku bisa berubah, waktu itu aku mencari tahu atas izin Allah, alhamdulillah ditunjukin videonya Ustadz Danu. Kenapa sih bisa keguguran? Nah dari situ aku belajar. Oh ternyata apa ya, rezeki baik seorang suami itu adalah katanya dari istri gitu kan, dari istri di belakangnya yang menyemangati. Dan itu benar. Kalau istrinya insya Allah benar ya, suaminya rezekinya insya Allah lancar. Tapi ya itu butuh yakin dan sabar gitu ya.
butuh yakin dan sabar. Tolong ya, udah ibu-ibu gitu scroll TikTok itu kalau bisa di stop lah, stop. Udahlah, nggak usah nyari tahu, nggak usah kita apa ya, hidup kita disamain, di standar sama orang-orang yang ada di TikTok gitu. Kan nggak semua kehidupan kita sama yang bikin konten gitu kan. Jadi ya kita harus benar-benar sabar ya. Kayak aku tuh kalau ngurus anak aja kalau nggak sabar tuh ya, masya Allah, anak aku mungkin ya seaktif ini bisalah kita marah-marahin, bisalah kita cubit, bisa kita pukul gitu, bisa kita takut-takutin dengan wajah kita yang lagi marah itu bisa. Cuman dalam agama aja ya, kita itu kalau misalnya anak nggak mau sholat gitu katanya gebuk ya, katanya digebuk gitu, padahal gebuknya cuma pakai apa gitu, ini nggak yang subuh sampai biru sampai lebam gitu, enggak. Kita boleh lah apa namanya lembut tapi ya tegas juga, ngasih tahu peraturan ya. Apa mau manggil kucing ya? Iya itu Pus, ini tuh Pus yang itu ngintip ya, sini Pus sini, nah tuh sana main sama Pus ya. Makasih ya, bajunya nggak diberantakin ya. Nah itu mungkin aku dulu tuh keguguran, anakku yang pertama itu belum dikasih sama Allah ya. Mungkin ya Allah kurang percaya sama aku kalau aku bisa dijagain titipannya yang insya Allah bakal jadi anak yang mencintai Allah gitu. Malah sama aku tak marah-marahin apa, kan nggak mau kan Allah mungkin. Jadi aku dari situ aku bisa sabar apa, karena aku ya mengalami fase pernah sedih, pernah galau gitu, jadi pernah jatuh. Jadi aku benar-benar saat ini aku kalau sama anak benar-benar sayang, nggak mau yang kayak bisa marah-marah gitu loh, nggak mau. Mungkin dulu aku tuh sama suami aja dulu berani, apalagi sama anak gitu kan, kalau kata Ustadz Danu. Ya alhamdulillah ya, dari situ ya aku belajar ya. TikTok aku hapus, sama suami juga bilang TikTok dihapus. Ya alhamdulillah, sedikit-sedikit belajar, dan sekarang ya nggak banyak mintanya ya apa ya terserah Allah, mau dikasih sedikit banyak ya saya terima gitu kan. Yang penting alhamdulillah, semoga gitu kan keluarga itu ya sehat ya, kunci utama tuh sehat tuh udah alhamdulillah. Masalah rezeki ya dikasih banyak ya mau banget, dikasih sedikit ya harus terima dulu ya, karena namanya orang jualan kan nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah juga gitu. Yang penting sebagai istri harus bersyukur, dah kuncinya bersyukur, dah itu ya. Kayaknya sekian pengalaman dari aku, semoga bisa menjadi inspirasi buat mbak-mbak di sana ya yang udah menikah ya, yang udah punya anak. Maaf ya mataku kesana terus, soalnya aku liatin anakku itu loh, dia terlalu aktif. Aku takut kucingnya itu sama dia dijahatin. Soalnya tadi tuh buntutnya ditarik-tarik tuh, kasihan loh. Yaudah sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kita belajar bareng ya teman-teman, karena aku pun juga bukan manusia yang sempurna, semua orang juga punya kesalahan. Oke, assalamualaikum, bye, see.